Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem CRUD yang sudah kami buat. Perkenalkan, saya Griselda Zaskia Andini, nomor absen 14. Saya Keisha Harapan Budi, absen 18. Saya Fauzan Omar Rubani, absen 10. Saya Galang Zulfikri, absen 11. Lalu ada Bojan Aji dan Mita Miranti. Jadi selama masa PTS ini kami sudah membuat sistem database manajemen pengiriman barang. Nah, di sistem ini kami sudah membuat beberapa tabel yang bisa diisikan. Di sini ada tabel admin. Nah, di tabel admin ini ada ID admin, password admin, telepon admin, dan di sini tuh ada contohnya juga ya teman-teman. ID admin pertama yaitu passwordnya adalah new password 123 dan telepon admin itu ada 0812345666. Nah, ini tuh 6788. Nah, ini tuh untuk ketika admin masuk ke dalam data, jadi admin 1 passwordnya new password 123, terus telepon adminnya bisa tercantum di situ. Untuk yang get itu bisa melihat bagian admin, misalnya admin 1 bisa dilihat itu yang ada di bawah admin 1, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya tuh ada admin 2, jadi adminnya ada 2 atau 3 orang. Misalnya admin 2 nih, mereka harus menambahkan password mereka sendiri, lalu nomor telepon adminnya agar bisa masuk ke data tersebut. Nah, untuk put sendiri itu untuk mengganti, misalnya admin tersebut ingin mengganti password karena mungkin lupa password. Nah, itu membutuhkan put. Nah, untuk delete, ketika misal admin tersebut sudah tidak lagi memegang website tersebut atau data tersebut, maka harus dihapuskan dari data. Nah, selanjutnya ada tabel pengirim. Di tabel pengirim ini terdapat nama pengirim, alamat pengirim, telepon pengirim, dan ID pengirim. Nah, di sini yang pertama ada get, itu untuk mendapatkan detail pengirimnya. Jadi ini kan udah dijelasin juga detail pengirimnya dan alamat telepon dan ID-nya. Nah, itu bisa dilihat di get. Lalu di post bisa menambahkan kategori baru. Jadi ini kan baru ada satu data, terus nanti kalau misal di post itu bisa menambahkan data yang lain. Lalu kalau mau ngecek lagi, kalian bisa balik lagi ke get-nya. Dan setelah itu ada put. Put itu buat mengubah kategorinya. Misal ini namanya mau diganti, bisa di put, lalu bisa dicek lagi di bagian get. Terus yang terakhir ada delete, itu untuk menghapus datanya. Terus kalau datanya udah dihapus, bisa dicek lagi di get-nya. Selanjutnya di penerima, yaitu di situ ada nama penerima, alamat penerima, telepon penerima, sama ID penerima juga. Nah, pertama itu get. Get itu kayak digunakan untuk membaca datanya tanpa mengubahnya. Jadi get itu yaitu membaca data tanpa mengubahnya. Jadi data yang di nama penerima itu kayak nama penerima, alamat penerima, telepon penerima, sama itu nggak bakal nggak keubah. Selanjutnya di pos itu digunakan untuk menambahkan data yang baru. Jadi kalau misal mau menambahkan data itu di pos. Nah, selanjutnya itu put. Put itu fungsinya itu untuk mengupdate atau mengganti data. Jika kalian ingin mengganti datanya atau ya mengupdate-nya, sama aja itu menggunakan put. Nanti juga kalau mau ngelihat lagi juga ke get gitu. Selanjutnya ke delete. Delete itu untuk menghapus data. Jadi kalau kalian ingin menghapus data, kalian bisa menggunakan delete. Nah, selanjutnya ada tabel barang. Seperti yang sudah dijelaskan, sama ya, di tabel barang itu ada nama barang, berat barang, dan jenis barang tersebut. Nah, misalnya nih, mau melihat barangnya apa saja yang udah pernah dikirim, kita bisa lewat get.
Nah, kalau misalnya mau menambahkan barang lagi untuk kita kirim, bisa lewat pos, menuliskan misalnya kita mau kirim laptop, beratnya berapa, misalnya 2 kilogram. Nah, jenis barangnya berarti elektronik. Nah, untuk selanjutnya itu ada put. Put itu untuk mengganti data tersebut. Misalnya nih, ternyata waktu pengisian ada yang salah gitu. Jadi bisa diganti aja mungkin beratnya atau mungkin jenis barangnya. Lalu di-delete ketika barang tersebut sudah tidak atau mungkin salah mengisi atau sudah tidak lagi ada di data tersebut. Yang terakhir ada tabel resi. Nah, di tabel resi ini terdapat ID pengirim, ID penerima, ID barang, ID status, ID admin, ID notifikasi, tanggal kirim, serta tanggal terima. Nah, untuk melihat data-datanya, kalian bisa mengeceknya di Get. Lalu, untuk menambahkan data baru, kalian bisa menambahkannya lewat pos. Setelah itu, jika sudah ditambahkan data baru, kalian bisa ngecek lagi di Get. Terus selanjutnya put. Untuk mengubah kategori, misal ID pengirimnya mau dirubah, bisa dirubah di put. Lalu dicek lagi lewat Get. Nah, buat ngapus kategori yang misal tidak terpakai atau terlalu banyak kategori, kalian bisa menggunakan delete. Jadi sekian demo dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.